Kenapa anime yang awalnya bagus bisa jadi jelek gitu? Gua baru aja ngalamin ini lagi. Awalnya hype banget gitu, tiap episode udah dinikmatin sepenuh hati, tapi pas masuk pertengahan kok jadi malesin gitu. Konfliknya ketebak, ya yalah jago banget sih gue bisa nebak konflik. Dramanya lebay, fanservice-nya di mana-mana, terus endingnya ya gitu dah, bikin nyesek. Tapi bukan karena sedih, lebih ke ya apaan sih? Jujur ini bukan pertama kalinya. Banyak anime yang awalnya keren tapi makin lama kayak kehilangan jiwa gitu. Tapi kenapa bisa begitu? Jadi akhirnya setelah gue riset-riset, merenung sambil rebahan, gue sadar ini bukan sekedar masalah selera ya. Ada faktor-faktor yang bikin anime itu berubah di tengah jalan. Dan iya, dunia ini kejam guys. Pasti gue. Maka itu manusia, bukan mesin. Tapi dipaksa kayak mesin. Bayangin lo harus bikin cerita tiap minggu, ngitungin plot twistnya, terus berharap editor gak bilang, kurang menarik ubah lagi Ya, itu kerjaan mangaka. Mereka tuh harus terus mikir hal baru sambil kejar deadline dan ekspektasi pasar. Kadang mereka tuh nggak bisa bebas nulis sesuai keinginan karena kalau ratingnya turun, ya tamat. Contohnya Jujutsu Kaisen, katanya tuh Gege Akutami sempat kepikiran buat ngelarin Yuji lebih cepat karena feedback pembaca. Kalau nggak salah dia pengen gantinya ke Megumi gitu sebagai main karakternya. Tapi karena marketingnya pintar, dia jadi bisa lanjutin dengan ide-ide yang lebih bobrok sih kalau gue bilang. Kenapa harus dibunuh semuanya, coba nggak jelas banget. Kalau misalnya belum siap, ya jangan perang dulu lah gitu. Tunggu lebaran tahun depan lah. Atau Space Family. Tatsuya Endo tuh katanya nggak terlalu suka sama karakter Anya. What? Enggak. Nani? Padahal kan vibes-nya Anya tuh Space Family banget gak sih? Coba siapa sih yang gak suka sama Anya gitu kan? Enggak ya. Mungkin ya kita kan sama-sama suka ya gitu kan maksudnya. Gini, kita kan sama-sama suka. Ya oke. Intinya pasar yang menang, bukan si kreator. Fanservice itu ibaratkan sebuah bumbu. Tapi kalau kebanyakan juga jadi enek. Dulu anime itu fokusnya ke cerita. Sekarang kadang lebih ke pokoknya harus viral. Makanya banyak anime yang makin kesini tuh makin kebanyakan filler gitu. Scene yang gak penting atau karakter yang tiba-tiba berubah jadi fanservice berjalan. Bukannya ngegas ke klimaks cerita, malah nyelipin episode pantai coba. Bukannya gue anti fanservice sih. Ya tapi kalau lihat tonton action malah dapet size of life yang gak jelas, ya kecewa juga. Industri anime itu kejam guys. Gue sempat mikir sih, kenapa sih mangaka nggak bikin aja gitu cerita yang mereka suka? Ternyata jawabannya simple. Drop a money. Kalau manganya nggak laku, siap-siap di-cut. Kalau animenya nggak rame, studio kan bisa rugi. Makanya banyak anime yang dipanjang-panjangin, biar tetap jalan. Ya, walaupun udah nggak ada yang excited sih nontonnya. Bayangin aja, misal One Piece atau Naruto gitu. Langsung banget cuy. Itu kan keren banget gitu kan ya. Terus, tapi karena industrinya butuh terus lanjut, fillernya di mana-mana, plotnya makin ngalor ngidul, terus karakter yang dulu badas, sekarang malah jadi overpower tanpa alasan. Terus, haruskah kita semua kecewa kan hal itu? Ya jujur ya sih gue kecewa. Kalian kecewa, semua kecewa, penonton kecewa. Tapi kalau misal tahu realitanya, gue jadi sadar sih, emang hidup itu nggak selalu sesuai dengan ekspektasi. Kadang kita pengen sesuatu yang kita suka bertahan selamanya, tapi dunia nggak kayak gitu. Dan di balik semua anime yang mengecewakan, ada orang-orang yang udah berusaha keras buat bikin itu semua. Jadi mungkin daripada terlalu marah, ya mending kita nikmatin aja yang bagus, ambil pelajaran dari yang jelek. Apa yang bisa dinamain dari yang jelek? Siapa yang jelek? Dan kalau misal beneran kesel, ya udah nonton ulang anime favorit aja. Gimana menurut kalian semua? Punya contoh anime yang awalnya keren tapi makin sini makin nyebelin? Drop komen di bawah, Krovi siap buat curhat bareng.